Kami berdoa Tuhan, biar kami menangkap, biar hati kami diukir, biar hidup kami menerima impartasi yang daripadamu. Mari berbicaralah Tuhan, Roh-Mu melayang-layang, buat kami menangkap yang daripadamu. Tanamkan, ciptakan, jadikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, shalom. Saudara, hari ini saya dan semua yang ada di tempat ini, saya percaya kita siap untuk memasuki putaran terakhir. Amin. Saudara, hari itu Tuhan bicara dengan sangat jelas. Saudara, Tuhan bicara dengan Ibu Nani, dengan saya. Saudara, dan Tuhan terus berkata putaran terakhir, putaran terakhir. Saudara, dan hari itu kami mulai berdoa dan berkata, Tuhan sikapkan tentang putaran terakhir. Saudara, banyak orang berkata, putaran terakhir itu apa? Kalau saudara pelari estafet, maka 400 meter terakhir itu putaran terakhir. Saudara lari mungkin sudah 2 km, 3 km, tapi 400 terakhir yang di lingkaran, itu namanya putaran terakhir. Saudara, dan itu yang menentukan. Kalau saudara pelari estafet, saudara ada 4 orang. Yang pertama lari menang, yang kedua lari menang, yang ketiga lari menang, yang keempat kali Ishak, saudara, anaknya, korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, anggaplah pelari kedua, saudara Daud. Saudara, dan Daud menang. Saudara, dia menyintai Tuhan. Saudara, dia bertobat. Dia orang yang disebut man after, saudara, God. Saudara, dan kita lihat yang ketiga, Paulus. Paulus, saudara, dikebukin, dilemparin batu, bangkit lagi. Dalam 2 tahun dia keliling seluruh Asia dan dia menang. Tapi saudara dan saya adalah putaran terakhir. Saudara dan saya adalah pelari keempat. Dan kalau saudara dan saya kalah, maka semua pendahulu kita tidak akan melihat kemenangan, tidak akan melihat glorious kemenangan. Saudara, itulah putaran terakhir. Saudara, dan kalau presiden, kita tahu saudara, saudara mulai dari mana kampanye. Tetapi putaran terakhir sekali lagi menentukan. Saudara, Jokowi sudah memerintah periode yang lalu, tapi periode ini, saudara, kalau tidak ada perubahan, saudara, maka dia adalah putaran terakhir. Dan itu sangat menentukan. Putaran terakhir bisa banyak hal. Saudara, bisa setahun, 2 tahun, bisa beberapa tahun. Itulah putaran terakhir. Saudara, saya mau tunjukkan 2 film. Saudara, banyak orang berpikir begini, putaran terakhir itu kondisinya enak gitu ya, lari kencang, hebat, kuat. Kenyataannya nggak seperti itu, saudara. Saudara, kenyataannya kalau saudara lari, maka putaran terakhir adalah paling berat. Sampai kaki saudara, badan saudara sudah habis tenaganya. Mungkin buat orang kali udah sakit. Tapi itulah putaran terakhir. Seberapa saudara benar-benar memaksakan diri dan berkata, Tuhan, aku harus mencapai garis akhir. Saudara, kalau saudara pernah lihat balap, saudara, balap itu bisa 2 hari 2 malam, kadang-kadang bisa seminggu pertandingannya. Saudara, dan pada saat putaran terakhir, itu bannya, saudara ya, sudah rusak. Saudara, dan seringkali walaupun sudah diganti, remnya sudah habis. Hari itu, saudara, ada seorang pembalap yang pada waktu dia putaran terakhir, dia tahu, saudara, dia tahu. Saudara, kalau dia gas terus, mobilnya akan kebakar. Tetapi dia berkata, ini putaran terakhir. Dia gaspol, saudara. Mobilnya masuk finish, menang dengan kebakaran, disemprot, untung selamat. Waktunya tepat, sehingga dia nggak meledak dan mati. Saudara, di putaran terakhir, kita harus berani untuk menghitung, untuk mengukur
tapi juga untuk mengambil risiko. Sudah ada banyak petinju dan mereka menghitung, karena tinju yang terakhir kita harus pukul, karena itulah putaran terakhir. Saya mau lihat, kita mau pasang saudara film putaran terakhir supaya sudah bisa punya gambaran tentang putaran terakhir. Bisa dipasang dulu filmnya, saudara, dan sesudah itu media. Saudara, saya akan cukup panjang. Saya berdoa saudara punya kekuatan, ya. Karena hari ini saya khotbah, saya minta izin ya, khotbahnya 1 jam sampai 1 jam setengah, ya. Jadi saudara harus punya kekuatan cukup banyak. Karena saya datang jauh-jauh karena kangen sama saudara, ya. Saudara, mari kita lihat filmnya dulu ya Pak. Dua film. Ya. Saudara, ini seorang petinju dan dia sudah tak kuat, saudara. Saudara, dia sudah dipukuli, sudah sakit sekali. Dan dia berkata, pelatihnya berkata, ayo terus. Lewati semua kesakitan. Kamu harus terus menguatkan diri untuk menjadi berkat, menjadi teladan. Saudara, dia sudah sangat tidak kuat, sudah sakit. Ada banyak dari kita mengalami kesakitan, mengalami kegagalan. Inilah putaran terakhir. Sudah babak kedua, melihat aja sudah susah, tapi inilah putaran terakhir. Saudara, mari pukul semua, mari pukul saudara semua kelemahan dan kemiskinan. Berikan banyak kemuliaan kepada Yesus dengan deklarasi. Saudara, bukan berarti kita tidak menang, tapi jangan menyerah. Dengan saudara deklarasi dan doa dan ambisi kuasa saya harap saudara menangkap kotak pukulan terakhir. Putaran terakhir, pukul kuasa gelap, pukul sampai kabur kita bisa. Jangan lepaskan panggilan kita. Jangan lepaskan pelayanan. Jangan sampai lepas panggilan kita. Saudara, kita dilatih dengan banyak dari Tuhan untuk menyelesaikan putaran terakhir. Inilah saatnya kita angkat musuh kita dan kita habiskan musuh kita. Saya percaya kita semua lebih dari pemenang. Jadi kita harus tahu kondisi putaran terakhir. Saudara, ada satu lagi. Saya berdoa saudara menangkap bahwa putaran terakhir tidak pernah gampang, saudara. Putaran terakhir tidak pernah gampang. Ada satu film lagi.
Ada satu film lagi belum? Sudah? Nggak bisa? Oke, kalau gitu PowerPoint yang satu bisa atau nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Saudara yang satu lagi. Saudara yang satu lagi adalah PowerPoint saudara yang Bereshit namanya. Sebelum ini. Ya, terima kasih. Saudara, tahun lalu muncul sebuah buku. Ini sebuah buku, saudara. Bukan dari saya nggak sepit hari ini. Saudara, ini sebuah buku yang diterbitkan dan saudara kalau mau baca, saudara bisa baca dengan sangat jelas. Tetapi ini masih bahasa Inggris, saudara. Tidak ada bahasa Indonesianya. Saudara, dan buku ini menerangkan apa artinya putaran terakhir. Saudara, sesuai dengan hitungan bangsa Yahudi. Saudara, mari kita lihat selanjutnya. Tolong buka next. Saudara, Yesaya 49 ayat 6 dan 10 berkata begini. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada seperti aku, yang menyatakan akhir daripada mulanya. Saudara, Alkitab ini dimulai dengan kata Bereshit. Saudara, pada mulanya. Saudara, dan dari satu kata saja, saudara, Bereshit, ternyata Tuhan itu menyatakan begitu banyak. Itulah bukti sekali lagi ajaibnya Alkitab. Alkitab kita itu ya dan amin. Alkitab kita itu ajaib. Saudara, kalau saudara nanti ada yang ingin belajar, karena ini panjang sebenarnya, saudara tinggal minta PowerPoint-nya, saudara ya, sama bagian media. Buat saya sangat senang kalau setiap saudara itu belajar dan belajar dan belajar. Dan kalau saudara meneruskan dan saudara menangkap, itu namanya bersaksi. Dan saudara namanya memuridkan banyak orang. Saudara, dan sekali lagi saya mau bacakan seterusnya. Dan hal yang kemudian dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sama dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara, Bereshit semuanya adalah kata awal dari 5 Taurat. Jadi tidak cuma kejadian, saudara, tetapi ulangan, keluaran, semua pakai kata awalnya Bereshit. Saudara, terjemahan bahasa Indonesianya nggak pas, tetapi kurang lebih adalah menyatakan akhir daripada mulai. Saudara, itu terjemahan kasarnya. Nah, saudara, kita akan belajar. Saudara, Tuhan itu menyatakan segalanya. Nah, kita mau belajar terus, next Pak. Kita mau belajar hurufnya. Nah, saudara, ini bahasa Ibrani ya. Saudara, hari ini kalau saudara belajar bahasa Ibrani, inilah total dengan semua hitungannya ya. Nanti saudara ambil aja di PowerPoint-nya. Jadi saudara bisa tahu, saudara. Nah, kita hari ini saudara di tahun mulut. Nih mulut P 80. Makanya kita memasuki tahun 81, 82, 83, 84. Semuanya 80 itu P. Saudara ya. Saudara tinggal. Saudara kalau 81 tinggal 8 sama Alef. Kita sekarang di tahun 81, saudara. 5781. Jadi saudara gampang P, Alef, terus itu Alef. 1. Saudara, yang atas itu adalah angka yang adalah tulisan Ibrani modern. Yang bawah adalah tulisan Ibrani saudara yang lama, ya, yang kuno, ya. Kurang lebih saudara mengerti. Hari ini sedikit susah. Next, saudara. Kita akan lanjut. Nah, ini aja. Saya mau coba saudara saya terangkan dari ini, saudara. Ini adalah Bereshit, ya, saudara. Dan kalau saudara lihat, itu ada yang aneh, saudara. Saudara dibuka. Ya, kalau bahasa Ibrani bacanya nggak dari sini ya, saudara ya. Bacanya dari sana. Dan saya mau sedikit saja menerangkan dari yang baru. Saudara lihat mulut. Pada mulanya adalah firman dari mulut. Tapi itu akan ditutup di tahun apa? Mulut.
Jadi 10 tahun terakhir ini, tahun mulut 80 P adalah mengawali dan mengakhiri. Karena itu 10 tahun ini disebut utara terakhir. Saudara, dan kemudian kalau saudara lihat, ya kita loncat aja 1, 2, 3. Kalau saudara tahu yang seperti itu, saudara itu adalah, kita sering angkat mana itu, surga menyentuh bumi nantinya. Saudara, dan sekali lagi ini tahun di mana saudara harus tahu, ini waktunya kerja lebih kuat, waktunya doa lebih kuat, waktunya sampai surga menyentuh bumi. Tetapi itu juga artinya putra mahkota turun ke dunia, yaitu Yesus Kristus kita. Jadi sebelum semuanya, Tuhan sudah bilang ada masanya Tuhan akan turun ke dunia. Saudara, dan kemudian yang di tengah, yang seperti begini saudara ya, itu shift. Itu shift. Saudara, itu artinya bukan cuma gigi, tetapi artinya dihancurkan, diremukkan. Saudara, dan kita tahu Yesus dihancurkan, diremukkan, saudara. Saudara, karena itu saya mau berkata, ini lengkap. Tetapi ujungnya saudara lihat, gerbang. Betul? Dan itulah ujungnya. Tuhan mau berkata, aku akan datang lagi dan mendarat di Golden Gate, di Bukit Zaitun. Itulah Persia. Saudara, karena itu semua orang berkata, dari agama apapun, bahwa ini adalah tahun-tahun yang sangat menentukan. Tapi terutama dari orang Yahudi, saudara, mereka berkata, kita harus menantikan Tuhan sangat. Kita harus serius, karena kita sedang ada di tahun terakhir. Saudara, pada mulanya adalah firman mulut, dan kita harus menyelesaikan berkhotbah, bersaksi, menginjil, memulihkan. Di tahun mulutlah akan banyak hal yang sangat menentukan. Saudara, dan saya berharap ini tolong dicepatkan saja, ambil yang paling akhir. Ya, saudara, paling akhir. Sekali lagi, kalau saudara nanti butuh PowerPoint-nya, saudara ada di media, saudara bisa ambil, Pak Gembala dan Ibu bisa menyebarkan, saudara bisa belajar. Nanti saudara tercengang bahwa Tuhan itu sangat detail dalam menyatakan segala sesuatu. Cuma dari satu kata Bereshit, saudara, Tuhan sudah berkata, Dia Tuhan yang menciptakan, Dia Tuhan yang turun ke dunia, Dia Yesus yang dihancurkan, tetapi Dia juga yang akan datang di Golden Gate. Saudara, mari kita lihat, tolong dicepatkan saja PowerPoint-nya sampai akhir, sampai yang paling akhir, Pak. Nah, saudara, saya berdoa saudara menangkap ini, ya. Saudara, supaya saudara tahu ini tahun putaran terakhir, tahun-tahun putaran terakhir, 10 tahun putaran terakhir, dekade putaran terakhir, ya. Saudara, itu awal, saudara, kurang lebih 33,5. Saudara, itu adalah tahun di mana Adam tinggal di dalam Firdaus. Jadi kalau saudara tanya, kenapa Yesus umurnya cuma 33 tahun? 33,5 tahun. Ternyata itu dibahas di Talmud. Karena Adam, saudara, itu tinggal di Eden cuma 33,5 tahun, kemudian berdosa. Karena itu Yesus disebut Adam terakhir, karena dia menggenapkan, saudara, apa yang Adam buat. Umurnya Adam di dalam kekekalan itu 3,5 tahun, 33,5 tahun, dan itu sama dengan umurnya Yesus. Nah, hitungannya mulai dari situ.
Saudara, hitungannya mulai dari situ. Itu sebelum Masehi 3973. Saudara, peristiwa salib, saudara, itu 3 kira-kira, saudara ya, 3 sebelum Masehi. Jadi saudara, kurang lebih ada yang menyebut 30 Masehi, ada yang menyebut 33 Masehi. Itu hitungan, kita nggak tahu tepatnya. Saudara, Tuhan Yesus disalib. Dan 2000 tahun kemudian, saudara, 2030 atau 2033, dengan api akhir langit dan bumi, semua akan binasa. Dan itulah Yesus mendarat di kulit kita. Saudara, 7 tahun ditarik, saudara, maka 2026 atau 2023 itu adalah 7 tahun kesusahan besar. Nah, saudara bertanya, rapture-nya kapan? Tergantung saudara. Karena di dalam Alkitab dikatakan, saudara, adalah yang mempercepat atau memperlama kedatangan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata kalau ada 2 di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Kalau ada 2 di ranjang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Ada 5 anak darah bijak, ada 5 anak darah bodoh, betul? Artinya Tuhan bilang begini, kalau belum 50%, saya tidak bisa mengangkat saudara. Karena hatinya sakit, seperti lagu tadi. Dia tidak mau anak-anaknya, atau dunia ini, atau manusia masuk dalam kerajaan Allah. Jadi hari ini saya berkata, saudara pilih apa? Kalau saudara pilih menginjil, mulut dipakai untuk memberitakan Injil, maka kita akan melihat, saudara, di mana kita diangkat, dan kita tidak perlu mengalami antikris. Saudara tidak perlu dikejar-kejar. Karena itu Tuhan berkata dengan sangat jelas, kejar selama hari masih siang, karena akan datang malam dan engkau tidak bisa bekerja. Saudara, hari ini selama masih bisa untuk khotbah, masih bisa turun ke jalan, masih bisa bersaksi, kerja, saudara. Saudara, beberapa gereja, beberapa anak Tuhan berkata begini sama saya, Bu, ya, ini sedang masa pandemik, istirahat di rumah. Saya bilang enggak, ini masa pandemik. Untuk itulah ini masa kesempatan di mana kita melayani, menolong, dan berbuat sesuatu. Ini masa kita turun. Ini masa di mana kita harus ada sebagai anak Tuhan untuk jawaban di masa-masa seperti ini. Saudara, pandemik ini adalah karpet merah. Tapi karpet merah siapa? Satu sisi ini karpet merah dari antikris, tapi ini harus kita buat jadi karpet merah buat kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, sejak dari awal pandemik sampai hari ini, kami nggak berhenti, saudara. Saudara, begitu yang mulai sekali pandemi mulai, hari itu Tuhan bilang langsung, kami langsung buka dapur umum. Saudara, dan saya berkata, semua uang yang ada di yayasan, uang kami pribadi, saudara, kami beliin sembako, kami beliin saudara untuk bisa menolong mereka. Kami beli disinfektan, semuanya kami beli segala sesuatu yang diperlukan. Saudara, dan kami mulai bagiin makanan. Saudara, kemudian bukan cuma itu, kami bagi disinfektan. Saudara, dan kami bilang ke setiap daerah, ya, kami bilang kami mau semprot supaya rumah demi rumah tidak kena. Dan kemudian rumah demi rumah, saudara, kami tanya, kami doakan, kami layan. Saudara, saya bilang belusukan, ya, ini waktunya belusukan, saudara. Seperti Presiden kita berkata, waktunya belusukan, waktunya kerja keras. Dan buat saya itu adalah hari yang ajaib. Saudara, beberapa saya turun ke bawah, sejujurnya saya ngaku, sudah kurang lebih 7 sampai 8 tahun. Saudara, kalau nggak ada pandemi, saya nggak belusukan, saudara. Saya cuma khotbah dari satu gereja ke gereja lain.
Dari satu saudara ya tempat ibadah KKR ke KKR lain. Tetapi begitu pandemik saudara, saya turun. Saya dari rumah ke rumah. Saya dari rumah sakit ke rumah sakit. Saudara saya dari Batar ke Bak. Saudara saya pergi terus. Saudara, dan pada waktu saya ketemu, saya berkata, Tuhan terima kasih. Pada waktu saya masuk saudara, saya pernah masuk ke satu ibu. 20 tahun yang lalu dia pernah datang ke Baktian. Saudara, dan kemudian dia kena stroke, lumpuh total. Saudara, rupanya dia penggemar saya. 20 tahun yang lalu dia penggemar saya. Saudara, dan dia lumpuh total, rumahnya kecil sekali. Saudara, gak ada yang antar ke gereja lagi. Gak ada yang antar saudara pergi kemana, apalagi naik tangga gak bisa. Saudara, dan hari itu pada waktu saya masuk ke rumahnya, saya juga gak tahu kalau dia anak Tuhan penggemar saya. Saudara, begitu saya masuk dia ngomong begini. Terus dia gemetar saudara. Saya tanya, Bu kenapa? Dia bilang, Ibu Ike ya. Saya bilang iya. Saudara, dia nangis. Saudara, dan dia bilang, Bu, saya hampir kecewa sama Tuhan. Saya hampir meninggalkan Tuhan. Karena saya berpikir Tuhan gak peduli. Tuhan gak dengar doa saya. Saya rasanya sepi sendiri. Saudara, dan dia bilang, tapi Tuhan hari ini kasih saya hadiah yang sangat besar. Dia bilang, bagaimana mungkin Bu Ikin bisa ada di rumah saya. Saudara, dan dia sampai nangis saudara. Saya peluk, saya doakan, belum terjadi mujizat, dia jalan belum saudara. Tetapi saya melihat mujizat imannya bangkit. Saudara, dia bersuka cita. Dan hari itu Tuhan bilang, nah, kalau engkau bisa membangkitkan iman hanya dengan kehadiranmu, kenapa kau tak lakukan? Saudara, hari-hari ini pandemi, saya kumpulkan pendeta-pendeta miskin. Saudara, setiap minggu kami kumpulkan 150, 300. Saudara, dan setiap kali saya share, saudara, pendeta-pendeta ini banyak sekali yang kecewa, marah, pahit. Di dalam pelayanan mereka sudah kehilangan harapan. Saudara, dan setiap kali mereka nangis saudara. Tuhan bilang, ini bukan waktunya diam. Ini waktunya menguatkan setiap yang lemah. Ini waktunya. Dan saya berharap siapapun saudara, di setiap kami sekarang bilang sama semua anak-anak, gak ada bilang alasan sekolah. Kan sekolah online kan. Jadi sekarang semua bisa pelayanan. Jadi semua anak kami saudara, semua kami sebar. Saudara, dari umur 10 tahun kami sebar semuanya saudara. Karena tidak ada alasan, sekarang semua online. Saudara, kami bilang sama orang tuanya, ini waktunya. Karena waktu kita sama. Kalau dulu zamannya Pak Yusuf, saudara, mungkin Pak Yusuf bilang begini, waktu saya tinggal 20 tahun lagi, karena umur saya sudah 70 tahun, maksimal 20. Tapi umurmu masih panjang. Waktu Pak Yusuf umur 70, saya masih umur 30. Pak Yusuf bilang umurmu masih panjang, waktumu masih lama. Tapi kalau hari ini, saya bilang, waktu saya sama waktu cucu saya yang baru 3 bulan sama. Karena kita tahu kita bekerja dengan masa Antikris. Siapa yang mau diangkat? Saya mau diangkat, dan saya tidak mau masuk masa Antikris. Siapa di sini yang mau masuk masa Antikris? Nanti saya tinggalin tempat ini. Pak Hendrik pasti dengan bahagia menyerahkan tempat ini. Gak ada yang mau kan? Kalau gak ada yang mau, saudara, kita harus perang. Kita harus menang. Karena ayatnya berkata, selama masih ada yang menahannya, maka Antikris tidak menyatakan diri dengan terang-terangan. Saudara, itu harus terjadi ya, pasti terjadi. Tapi harus terjadi sesudah kita diangkat. Amin. Sepakat sama saya? Amin. Mari deklarasi lebih lagi. Pukulan terakhir. Cedir. Saudara tadi lihat filmnya. Saudara, kalau hari ini saudara ngerti tentang
putaran terakhir. Saudara harus perang lebih lagi, deklarasi lebih lagi, supaya saudara belajar lebih lagi, memuridkan lebih lagi. Saudara, karena itu cucu saya loh saudara, ya, saudara mulai dari 6 hari, saudara sudah kami ajak nari. Saudara, dan kami punya prinsip, saudara, saya sama Joshua, sama itu kami punya prinsip, tidak ada hari tanpa pelayanan. Jadi ini anak umur 3 tahun, 3 bulan sekarang. Saudara, jadwalnya padat. Saudara, jadwal pelayanan nari sama papa mamanya, wajib ikut kebaktian. Tiap hari pagi harus dengerin dibacain Alkitab. Saudara, siang 1 jam worship. Saudara, dipasangin lagu worship. Saudara, kalau saudara lihat gayanya lucu banget. Kalau worship, saudara cuma dipasangin, ditaruh di ranjang 1 jam. Ya kan? Mau puji Tuhan, saudara ya. Tangan, kaki, semuanya gerak, dia udah tahu itu. Itu jamnya, saudara. Untuk memuji Tuhan, saudara. 1 jam, puji Tuhan, saudara. Saya bilang gini, dia lebih rohani dari banyak orang, saudara. Nanti sore, jamnya dengerin khotbah saya. Saudara ya, ditaruh di ranjang, saudara dipasangin khotbah, saudara. Saudara dan dipasangin khotbah, wah umur 3 bulan kayak gini. Senang banget saudara ya. Nggak tahu dianya nangkap apa, pokoknya kita percaya. Rohnya saudara dibuat mengerti. Saudara, rohnya dibuat mengerti. Sekali lagi, saudara mungkin berkata, Bu, kenapa sih seserius itu? Karena waktunya saya dan waktu cucu saya yang 3 bulan sama. Dan saya nggak mau anak saya, cucu saya ketinggalan. Kalau saudara menyintai keluargamu, kalau saudara menyintai anak-anakmu, kalau saudara menyintai cucumu, jangan biarkan mereka main game. Jangan biarkan mereka main, maksudnya game terus-terusan. Jangan biarkan mereka santai. Karena kalau mereka tidak diangkat, berarti saudara sangat kejam membiarkan itu terjadi. Membiarkan itu terjadi. Hari ini pilihan di tangan kita. Apa saudara mau diangkat? Waktu kita sama. Kalau saudara berkata, Bu, kapan diangkat? Kita nggak nunggu yang ini ya. Saudara, kita nggak nunggu 2030 sampai 2033. Kita nggak nunggu itu. Waktu kita nggak nyampe di situ. Kita nunggu pengangkatan. Amin. Dan itu tergantung apakah saudara mencapai kuota 50%. Saya berdoa kita ngerti. Ini bukan hitungan saya, saudara. Kalau saudara dipelajari, ya, itu ada hitungannya persis. Saudara, salah satunya, saudara 4000 tahun itu persis. 400 itu taf, salib. Saudara, tangan, yod. Saudara, dan salib dan yod dikali 400 kali 10 angkanya tadi yang kita baca pertama kali. Itu 4000. Dan itu persis terjadi 4000 tahun setelah dunia, setelah Adam jatuh. Alkitab ya dan amin, nggak meleset satu pun. Sekarang tidak akan meleset satu pun. Persoalannya apakah saudara sekalian? Persoalannya apakah kita bagian dari orang yang dianggap di awal? Mari kita sekarang masuk dalam putaran terakhir. Tolong kita ganti. Ya. Saudara, bagaimana cara hidup di putaran terakhir? Ini yang menjadi, saudara ya, bagian daripada kita. Ada banyak orang berkata, Bu, saya hari-hari ini sembunyi di rumah saja. Itu salah, saudara. Itu bukan cara hidup di putaran terakhir. Saudara, cara hidup di putaran terakhir yang pertama, saudara, Efesus 1 ayat 19. Ini ajaib sekali. Saudara, ayatnya berkata begini, betapa hebat dan berlimpah kuasa yang bekerja di dalam kita yang percaya kepadanya. Energi yang tidak berujung, kekuatan yang tidak terbatas. Saudara, di dalam The Message dikatakan endless energy, boundless strength.
Saudara, dan Tuhan bilang, nah, aku ini sediakan ya, sebuah energi yang tidak terbatas, sebuah kekuatan saudara yang sangat besar. Tetapi apakah kita mau, saudara, untuk sungguh-sungguh percaya? Ayatnya bilang begini, betapa hebat dan berlimpah kuasa yang bekerja di dalam kita yang percaya. Saudara, kuncinya cuma percaya. Nah, tapi banyak orang bilang, Bu, saya percaya Tuhan. Tapi waktu Tuhan bilang begini, ayo nak turun ke jalan, waduh nanti kena COVID, nah itu udah gak percaya. Saudara kita bilang, percaya. Tapi saudara bilang gini, Tuhan bilang, tabur nak. Tuhan tabur, nanti saya makan apa? Nah itu gak percaya. Saudara berkata, Tuhan saya percaya. Tuhan bilang, pergi, tumpangkan tanganmu. Kalau ada orang sakit, loh ayatnya bilang begitu kan? Tumpang tangan ke orang sakit, sembuh, betul? Hari ini siapa yang berani doain orang yang kena COVID? Nah, kalau saudara nggak berani, namanya apa? Percaya nggak? Enggak. Saudara, saya doain loh. Saya nggak kompak kalau saya nggak doain. Saya doain. Saya masuk rumah sakit, di rumah sakit. Saya doain. Karena saya percaya. Saya percaya firman-Nya, ya kan? Saya tetap pakai protokol kesehatan. Saudara, artinya pakai masker. Saudara ya, artinya saya disemprot disinfektan. Saudara, antivirus. Saya kadang-kadang sampai bilang begini, ini lama-lama ya, saya udah baunya disinfektan. Kenapa saudara? Saya kalau doain ke rumah sakit, misalnya ada 3 rumah sakit, saya 3 kali disemprot 1 rumah sakit. Saudara, dari awal disemprot, nanti masuk ICU disemprot, nanti mau masuk ruangannya disemprot. Itu 3 rumah sakit, keluar disemprot, saudara ya, 4 malahan. Saudara, 1 rumah sakit 4. Nah, kalau saya 5 rumah sakit, 20 kali saya disemprot, saudara. Sampai saya ngomong begini sama suami saya, ini lama-lama badan saya bau disinfektan, kemanapun gak usah disemprot, udah mengeluarkan disinfektan. Nah, saudara, tetapi saudara, saya pulang ramas, saya pulang kumur air garam. Karena virus itu dari protein, saudara, dan kalau saudara kumur air garam itu pecah. Saudara, saya kumur air garam, saya tidak bodoh ya, tetapi saya percaya dan saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hari ini, apakah saudara percaya? Saudara, pada waktu awal kami tabur semua uang kami, saudara, dan kami bilang, Tuhan, kami tidak tahu, tapi kami percaya. Kami berkata, Engkau berkata kami harus turun, kami harus memberi makan, dan kami lakukan. Saudara, dan tiba-tiba, saudara, itu hari pertama kan semua mall semua ditutup. Kami ditelepon, semua restoran bisa telepon kami, nggak tahu siapa yang kasih tahu nomornya. Dan mereka berkata gini, ibu satu-satunya yang gerak. Jadi saya kirim semua stok daging, stok roti, stok gandum, stok apapun, saudara. Kalau saudara lihat hari-hari pertama itu, kami sampai terbengong-bengong dengan kebaikan Tuhan. Bayangin saudara ya, nanti datang 1 truk. Saudara, isinya apa? Udang 2 ton. Saya bisa bayangin nggak? Udang 2 ton, segede-gede gini. Saudara, sampai kami itu gini, ini udang 2 ton. Dan kami tanya, ini dari mana? Dia bilang, Bu, ini seharusnya dikirim ke Cina, tetapi di lockdown semua, nggak bisa terkirim. Dan kami dengar cuma ibu yang bilang, Bu, silakan Bu, bagikan aja ke rakyat. Saudara, bayangin, hari itu kami semua pesta udang, sampai kami bilang, hati-hati ya, jangan kolesterol. Karena kami bagiin, jelas kami bagiin, tapi kan staff, kami bilang, semua staff boleh ambil udang, ya. Saudara, dan itu udang segede-gede gini, coba saudara. Sekali lagi, kadang-kadang saudara ya, datang 1 truk lagi. Kami nanya, ini dari mana? Dia bilang, ini dari semua ya stok seafood penangkapan daripada nelayan.
tetapi nggak laku. Dan dia bilang, daripada busuk dan tempat kami storage-nya sudah penuh, silahkan Bu bagiin ke rakyat. Saudara, kadang-kadang datang roti 1 truk, sampai kami berkata, Tuhan, orang lain resesi, kami resepsi. Kita akan pesta. Saudara, dan itu kami alami dengan sangat ajaib. Dan saya berdoa kalau saudara di sini, saudara percaya ada yang namanya saudara endless energy. Saudara, pada saat itu orang-orang berkata, saudara ya, Bu, nanti kalau sakit, ada energi yang ajaib, ada kekuatan yang ajaib. Saudara, dan kami, saudara sama Naim, kalau orang tanya, Bu, ada yang kena? Mungkin ada, mungkin. Tapi yang pasti kami semua sehat dan sembuh sampai hari ini. Saudara, setiap kali kami ini guyonnya begini, saudara. Kalau ada yang mulai tidak mencium, ya, dia sambal petek dicium. Kalau nggak kecium, nah itu saatnya pergi ke jalan, berjemur, kerja buat Tuhan, makan kinang. Dan itu aja rasanya. Saudara, dan gak ada yang sakit, saudara. Yang tidak bisa nyium banyak, saudara. Kami ujiannya kami gampang, waktu awal-awal. Kalau sekarang ini udah banyak, saudara, mutasinya udah banyak, gejalanya udah beda. Tetapi di awal-awal gejalanya sama, saudara. Tidak bisa mencium. Saudara, jadi di awal kami gampang banget kayak gitu. Dicium minyak kayu putih, nggak kecium, jalan sana, berjemur, ya, minum kina, pergi melayani. Saudara, dan setiap kali kami jemuran, bagi sembako di tengah jalan, bagi makanan, sembuh. Karena virus ini habis kalau kena matahari. Dan yang kedua, imun kita. Tuhan itu ajaib. Tuhan berikan yang namanya imun. Dan imun ini yang sebenarnya memberantas semua penyakit. Saudara, dan imun ini hanya bisa berproduksi dengan maksimal kalau saudara kena matahari. Saudara, apalagi saudara kena matahari mulai dari jam 10 sampai jam 12, itu maksimum saudara membunuh semua kuman, semua virus, tetapi itu memproduksi imun dengan sangat baik. Tapi ya jangan setiap hari 2 jam kosong nanti semua hitam di sini, gak apa-apa, hitam tapi cantik kalau melayani Tuhan. Saudara, sekali lagi, ini waktunya untuk meningkatkan energi. Saudara, meningkatkan energi seperti yang tadi saya bilang, saudara. Saudara tidak bisa. Kenapa saya dan Joshua dan Kesia memutuskan bahwa cucu saya yang usia 3 bulan tiap hari harus 1 jam bersih? Karena itu meningkatkan kekuatan roh. Dan kalau yang bayi 3 bulan 1 jam nyembah. Saudara, setiap hari berapa jam nyembah? Nah, itu pertanyaan. Nanti jangan sampai ya ketemu cucu saya udah umur 1 tahun ditemping, dipegang di tangan, geblak. Kenapa? Ini guyon, saudara ya. Kenapa? Kekuatan rohnya gede dia. Saudara, dia tiap hari dengerin khotbah. Walaupun saudara ya, kita tahu dia masih kecil. Wah, kekuatan roh. Saudara, saya begitu masuk mobil, saya kasih pasang kaset khotbah. Tidak peduli itu khotbahnya siapa saja. Wah, itu membawa kekuatan roh. Saudara, setiap kali saya diam di kamar, saya pasang pujian. Saya ikut nyembah. Wah, saudara, kan itu membangun kekuatan roh. Jangan sampai saudara kerjanya nonton film Korea terus. Itu bukan membangun kekuatan roh. Tiba-tiba saudara melo, dikit-dikit kayak orang Korea. Saudara kurang cantik aja, kurang putih aja bunuh diri. Saudara tahu kan? Artis Korea itu kerjaannya bunuh diri. Makanya jangan suka nonton drama Korea. Siapa di sini yang masih suka nonton drama Korea? Gak berani ngaku pasti. Tapi saya mau berkata, boleh sih boleh, kalau dikit-dikit boleh, saudara ya. Tapi itu ada spiritnya, saudara. Jadi jangan tanya-tanya. Tapi saudara mulai bangun kekuatan roh, maka saudara akan menjadi kuat.
dan semakin kuat dan semakin kuat. Saudara jangan dengarkan tiap hari lihat televisi, mati berapa. Lama-lama saudara kepikirannya cuma satu, mati. Stop. Saudara itu banyak banget yang bohong, udah gak usah dipercaya. Saudara di beberapa tempat, di tempat kami di Jawa nih ya, orang sehat loh saudara, dibilang gini, ngaku COVID, lumayan loh dapat 5 juta, gitu saudara. Jadi itu banyak banget yang bohong saudara, udahlah jangan dipikirin, udah itu anggaplah rezeki mereka, udah biarin aja. Saudara yang di tempat di mana-mana saudara, mereka yang matinya tabrakan, mereka yang matinya saudara ya karena penyakit lain, dia ngomong begini, ibu, kalau ibu bilang matinya yang lain, tanggung sendiri, semuanya tanggung sendiri, nggak dapat duit. Kalau ibu bilang matinya COVID lumayan loh, dapat santunan 10-20 juta. Jadi orang miskin lagi, ya nggak apa-apa deh pak, dapat santunan lumayan. Jadi itu udah kacau balau saudara. Jadi jangan dilihatin lagi, tapi fokuslah sama Tuhan. Amin. Fokus sama Tuhan, percaya. Ini waktunya lari. Ini waktunya saudara bersama Tuhan lakukan perkara yang besar. Saudara kami makin lari, kami makin diberkati. Saudara ada satu pemulung. Saudara dia pemulung, benar-benar pemulung di Monas. Dan selama ini hidupnya dari mulung. Saudara dan kemudian saudara dia di awal dia telepon saya dan bilang, Bu, sekarang Monas sepi, kan ditutup. Kami kurang lebih 20 orang, semua pemulung, kami nggak bisa makan. Saya bilang begini sama mereka, Bapak kesini, saya kasih sembako, saya kasih bahan, tapi saya tahu ini cuma akan habis dalam 3 hari. Tapi saya berkata begini, tumpang tangan Pak, jalan dengan ini, dan berkata tidak akan habis sebelum berkat Tuhan yang lain datang. Yang kedua saya bilang, menabur. Seberapapun engkau ada, panggil yang siapapun yang gak bisa makan, masak. Saudara dan mereka lakukan itu. Mereka bersaksi sampai dengan air mata. Kalau saudara terus hampir tiap hari mereka itu kasih laporan bagaimana ajaibnya Tuhan. Mereka berkata, Bu, bayangin ya Bu, kami ini lagi jalan, tiba-tiba mobil Pak Jokowi lewat. Pak Jokowi bisa persis berhenti dan buka bagasinya, suruh ajudannya kasih dia 2 dus, isinya macam-macam saudara, beras dan sebagainya. Saudara dia bilang dia jalan saudara, di tempat lain tiba-tiba saudara ada tulisan besar, bagi sembako. Dia ketok datang. Saudara dia berkata seumur umur dia nggak pernah punya stok. Biasanya dari mulung cukup buat sehari. Hari ini dia potretin saudara. Itu namanya beras numpuk saudara. Beras saudara numpuk 3 kali. Saudara dan mereka setiap hari bagi. Setiap hari. Saudara ini tadi dia kasih laporan. Dia bilang ini, Bu, demo ini lumayan Bu. Kami dapat banyak banget mulungan. Mulai dari gelas plastik, dus. Dia bilang, Bu, sejujurnya ya dari demo ini kami dapat jutaan rupiah Bu. Berkat Tuhan memang melimpah. Ya saudara ya. Saudara pemulung. Saudara dan tiap hari dia bagi makanan. Dia bilang sekarang target dia ini pemulung oh saudara. Kalau saudara gak ngalamin Tuhan, saudara kalah sama dia. Target dia setiap hari 50 nasi dia bagikan buat mereka yang miskin, pemulung. Saudara, ini hari-hari saya lihat mereka yang jalan dengan Tuhan, mereka punya ini endless energy, boundless strength, kekuatan di dalam segala sesuatu, kekuatan di dalam ekonomi, kekuatan di dalam iman, kekuatan di dalam sukacita, kekuatan di dalam roh. Amin. Saudara, tadi saya datang bawa buku, berat-berat saya bawa buku. Dan saya tidak tahu nanti bagaimana caranya bagi, tapi saya mau berkata buku itu jangan dikoleksi, gak ada gunanya.
Jadi yang tidak mau baca, jangan ambil. Tetapi 3 buku itu, saudara, sangat-sangat penting. Yang pertama adalah bagaimana saudara berdiri sebagai pasukan. Singkat padat, kalau saudara lakukan tiap hari, saudara akan punya ini. Endless energy, boundless strength. Yang kedua, kalau saudara mau jadi pemimpin, namanya pilar-pilar cinta. Saudara itu isinya dari semua pemimpin. Saudara dari mulai pelayanan anak muda, sampai saudara yang namanya rumah singgah, sekolah, keajaiban, pengenalan akan Tuhan. Saudara baca jangan sekaligus setiap hari satu saja. Renungkan dan prakteknya. Saudara akan jadi pemimpin yang luar biasa. Saudara yang satu lagi adalah 1.000.000 atau 1.000 miracle. Itu di buku dibuat untuk menguatkan mereka yang hari ini sudah tidak punya iman. Saudara di situ cerita tentang mujizat dalam segala perkara. Sekali lagi buku itu bisa dibagikan buat mereka yang sedang patah hati, sedang saudara kecewa sama Tuhan, sedang bangkrut saudara, karena selalu ada jalan, selalu ada jalan. Saudara nanti terserah bagaimana Bapak, Gembala dan Ibu saudara membagikan. Tapi saya percaya, saudara saya mau ada boundless strength di tempat ini dan endless energy. Amin. Saudara saya juga membagikan masker. Saudara kami mungkin buat yang perempuan atau tidak tahu bagaimana caranya juga. Kenapa saudara? Saudara saya berkata pada waktu new normal semua dibuka. Ya, saudara ini nggak normal. Ingat ini tahun P. Ini tahun apa saudara? Waktunya teriak, waktunya deklarasi, waktunya menyembah lebih keras lagi, waktunya berdoa lebih keras, waktunya bersaksi, saudara. Dan iblis jahat, dia bungkam saudara. Seluruh bumi, saudara, diciptakan oleh firman. Dan Alkitab berkata mati dan hidup dikuasai oleh apa? Lidah. Barang siapa menggemakannya akan memakan buah. Saudara, karena itu saudara saya bagikan masker yang ada tulisannya. Setidaknya kalau saudara pakai masker dimanapun, selalu saya pakai itu. Saudara tulisannya macam-macam. Saya punya segala macam tulisan. Ada tulisan Yesus Juru Selamat, ada tulisan saudara El Shaddai, ada tulisan Bapak Penyembuh. Ya saudara, sekalipun mulut kita ditutup, tulisannya dijaga. Saudara setiap kali saya tulisannya gede, selalu saudara. Kelimpahan, sukacita, apapun lah tulisannya. Walaupun orang periksa saya selalu matanya ngelihat masker saya, dan saya tahu saudara, mereka baca. Ya setidaknya saya tetap bicara, saya tetap bicara. Jadi karena itu saudara, saya nggak pernah mau ditutup. Saudara saya nggak pernah mau. Kalau tidak terpaksa, saya tidak pernah pakai masker, saudara. Karena saya berkata gini, saya tidak akan dibungkam. Saya tahu ada kekuatan Tuhan dalam hidup saya. Saudara, Alkitab bilang begini, saudara minum racun, saudara tidak akan mati. Betul kan? Masa hirup udara mati? Mau minum racun aja tidak apa-apa. Sekali lagi yang namanya percaya ini. Saya ketemu saudara. Ya, saya pergi ke tempat di Bekasi. Saudara gereja banyak yang tutup. Tapi kalau saudara ke Bekasi, tempat saya, di Bekasi, masjid gak ada yang tutup. Saudara masjid semua buka, saudara. Terus saya nanya sama mereka. Saya bilang gini, kenapa masjid buka? Ah bu, mati hidup di tangan Allah. Ya, saya bilang mereka lebih beriman daripada anak Tuhan. Saudara anak Tuhan, saudara ya, yang katanya punya jaminan keselamatan, betul? Lebih takut. Saudara, dan saya tanya sama mereka, Pak, kenapa nggak pakai masker, Pak? Mana bisa menghadap Tuhan ditutup mulutnya? Gak sopan itu. Saya berkata ini mereka punya iman. Saya bilang sama mereka, betul Pak, sama saya. Saudara, sama saya. Tadi malam saya baru ketemu, saudara, sama beberapa saudara yang golongan dari agama masing-masing. Saudara, dan ini agama Islam.
Dan dia bilang begini sama saya Bu, sampai pengen dengar khotbah ibu, karena satu-satunya pendeta yang mirip sama saya. Ya, nggak takut buat kebaktian terus, nggak takut buat jalan. Saudara ini yang sebentar. Terus dia bilang, begitu saya dengerin khotbah ibu, saya setuju dengan semua yang ibu bilang. Saudara sekalian, kalau kita takut, saya berkata bukannya kita tidak bisa. Ya, saudara tetap, kalau saudara mau jaga jarak, saudara pulang dari tempat ini, saudara mandi, keramas, semprot virus, apapun boleh, saudara. Itu bijaksana. Tapi kalau sedang memuji Tuhan, buka maskernya dan pujilah Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih. Kalau saudara punya waktu dan kesempatan bersaksi, buka maskernya bersaksi. Kalau saudara punya kesempatan mendoakan, saudara pergi dan doa. Karena hari-hari ini adalah waktu yang sangat menentukan. Kita ada di putaran terakhir. Mari lari, pukul sekuat tenaga. Mari kita teruskan. Saudara yang kedua, menangkap strategi baru. Joel 3 ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sin. Saudara, anggur baru itu strategi baru, cara baru, ide baru, kekuatan baru, persenjataan, kapasitas, kemampuan mengindra, dan semua perlengkapan yang baru. Saudara, ada banyak anak Tuhan yang nyanyinya sama terus. Saudara, narinya sama terus. Saya lihat tadi bajunya baru, ya. Setidaknya saya belum lihat yang putih-putih itu, ya. Saudara, kita harus baru, betul. Tetapi yang paling banyak saudara di dalam, sekali lagi ada banyak orang di dalam ini kotor. Sudah tidak pernah dibersihkan. Saudara di dalam penuh dengan kekecewaan, penuh dengan marah, penuh dengan sakit hati, iri, takut. Saudara ada di dalam ini sudah kotor sekali. Saya mau berkata hari ini, bisa tak saudara bilang, Tuhan, aku mau wajah yang baru, aku mau cinta yang baru, aku mau anggur yang baru. Dan setiap kali kalau saudara benar-benar beres, saudara, kita itu manusia nggak bisa lepas dari segala hal. Ya. Ini contoh aja saudara. Saudara, saya itu hari-hari ini jalan kemana-mana, ya. Dan kemudian saudara banyak sekali yang ngomong, ngomong negatif, menghina, marah dan sebagainya. Saudara, lama-lama ya, saudara itu mulai iritasi di hati saya. Saudara, dan saya mulai, saudara, jadi pemarah. Jadi terus kemudian bukan cuma pemarah, saya jadi menghina. Kalau ada gereja yang nggak buka, saya pengennya menghina gitu, saudara ya. Saudara, kalau ada saudara yang nggak nolong orang, padahal dia punya duit, saya bawaannya marah. Karena hari itu contoh saudara. Saudara, hari itu saya ditelepon, ada 200 saudara anak STT dari sebuah gereja yang kaya raya. Saudara, dia nggak bisa pulang ke daerahnya. STT-nya ditutup, nggak ada tempat tinggal, saudara nggak punya uang buat makan. Saudara, saya ditelepon dan dikatakan, Bu, bisa nggak tolong? Akhirnya kami tolongin saudara. Nah itu saya marah. Saya bilang, saya tahu persis duitnya, bagaimana nggak tolongin? Jadi itu mengotori hati saya. Satu hari Tuhan bilang gini, nah, lihat hati, kamu hari ini jadi hakim buat banyak orang.
bukan jadi pembela buat saudara. Tuhan bilang, kapan kau berdoa sungguh-sungguh buat gereja lain? Kapan kau berdoa sungguh-sungguh minta ampun supaya mereka keluar dari ketakutan? Tapi kenapa hatimu itu menghakimi dan marah dengan semua mereka? Saudara, dan hari itu saya belajar berkata, Tuhan, bersihkan, bersihkan. Saya tidak tahu saudara. Mungkin ada kecewa, mungkin ada capek sama anak di rumah terus kan. Biasanya kan guru yang ngajarin, sekarang mesti kita yang ngajarin. Saudara, kalau saudara lihat dan saudara baca, kekerasan terhadap anak meningkat. Kenapa? Orang tuanya udah kesel, jebret, pukul. Saudara, dan lagi kalau saudara baca, hanya gara-gara anaknya nggak mau buat PR, disiksa, dipukulin sampai hampir mati. Kenapa? Di dalam ini dengan semuanya. Saya ketemu dengan banyak pelayan Tuhan. Di tengah mereka melayani, mereka kehilangan Tuhan. Saudara, kenapa saudara tidak bisa lagi rasakan hal itu? Karena ada batas. Dan batas itu adalah kemarahan, kekecewaan, ketidakpercayaan hidup dan banyak. Hari ini bisa tidak saudara berkata, Tuhan, tembusi semua itu. Aku mau. Tuhan janji aku yang baru, yang fresh, yang segar. Mungkin Tuhan bilang kepada yang satu, nak, mau gak kamu pagi hari naik ke atas, deklarasi. Dan kalau saudara mulai lakukan itu, nanti anggur yang baru itu turun pada diri. Saudara, mungkin kepada yang lain, mungkin Tuhan bilang sama Ivan, Ivan, sudah lama lo nggak turun ke jalan-jalan ngobrol sama pengemis. Nah, jangan bisnis terus. Nah, saudara, dan kalau saya percaya, kita dengar itu anggur baru. Itu anggur baru. Saudara, ada banyak orang yang gak berani cara yang baru. Saudara, pada waktu kami hari-hari ini Tuhan bilang, anggur baru, anggur. Saudara, dan saya bilang, bagaimana caranya? Masuk ke sekolah-sekolah, bilang, kamu sediakan renungan singkat buat anak-anak mereka, buat sekolah, buat anak-anak. Dan saudara, ternyata yang mau banyak banget. Saudara, kami tembus sampai ratusan ribu mereka yang mau untuk kami sediakan renungan singkat buat anak-anaknya. Saudara, jadi kami buat renungan singkat buat anak-anak. Saudara, dan kami titip di guru-guru sekolah, saudara. Karena guru sekolah kan setiap hari harus kirim, saudara ya, materi. Dan mereka kirimin salah satunya firman Tuhan, renungan singkat. Ada cara baru, selalu ada cara baru. Dan saya percaya kalau saudara menangkap, akan ada kekuatan yang sangat ajaib mengalir dalam hidup kita. Kita lihat yang ketiga. Saudara, Tuhan itu sedang sangat ingin memperlengkapi saudara semuanya. Banyak orang berkata, Bu, ini masa yang susah. Ya, kapan terakhir? Kapan berakhir? Nggak tahu. Saya mau berkata sama saudara, belum tentu berakhir. Bisa tambah buruk dan lebih buruk. Saya nggak tahu. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang di depan kita. Karena ini pertempuran. Karena ini kondisi yang memang tidak menentu. Tapi Tuhan juga berikan kita perlengkapan baru. Amin. Saudara, kalau saudara tidak upgrade, saudara tidak dapat perlengkapan yang baru, bagaimana? Saudara, saya itu kemarin syok lihat perlengkapan yang baru dari siapa? Pendemo. Saya bilang, aduh, orang itu loh ya, kalau jahat kok kreatif.
Saudara mau tahu, kalau dulu senjata mereka itu cuma bom molotov, itu dari saudara dari botol diisi minyak tanah, diisi tali. Saudara cuma itu. Terus kemudian batu. Hari ini mereka punya senjata baru, dan ini lebih berbahaya, saudara. Bola kasti, saudara. Bola kasti itu disuntik dengan di dalamnya bensin. Saudara kemudian direndam sama minyak tanah 2 hari 2 malam. Dan kemudian mereka satu orang bawa bisa 5-10. Itu dikasih, saudara. Itu dikasih. Terus kemudian tinggal sampai di sana. Saudara tinggal dinyalain, dilempar, meledak, saudara. Dan namanya bola kasti. Dilempar kan bisa jauh, saudara. Meledaknya juga lebih gede. Karena itu tiba-tiba jual, saudara. Pertama nggak terlalu, begitu mulai panas, lempar, saudara. Saya berkata, kok mereka ini ada aja idenya ya, ada aja. Dan Tuhan bilang ini, kalau iblis selalu punya cara yang baru, saudara juga punya cara yang baru. Tapi saya juga berkata, hari ini perlengkapan kita akan diperbarui oleh Tuhan. Amin. Dan salah satu perlengkapan yang Tuhan mau perbarui adalah DNA ciptaan yang baru. Saudara, ayatnya mari kita baca sama-sama supaya saudara menikmati. 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ada banyak orang tidak sadar DNA-nya. Saudara, setiap orang DNA itu ditenun pada waktu saudara dikandung. Ini contohnya, saudara ya, contohnya. Saudara, pada waktu saya dikandung, saudara, ayah dan ibu saya sedang menghadapi G30S. Saudara, dan hari itu, setiap hari, ayah dan ibu saya itu lihat kematian, saudara. Saudara, ada mayat yang lewat di sungai. Ada orang yang digorok, ditangkap, gila. Itu pada waktu saya dikandung. Saudara, dan pada waktu saya keluar, orang tua saya nggak sadar. Tapi pada waktu saya umur 2 tahun, 3 tahun, setiap kali orang tua saya keluar rumah, saya selalu pikirannya begini, mereka mati. Saya selalu suka nanya, papa mama pulang nggak? Terus kemudian saya suka nanya begini, mati nggak? Saudara, dan orang mulai aneh. Dia ada anak kecil yang ngomongnya mati, dikit-dikit mati. Kalau dia tabrakan, pertama pertanyaannya mati gak? Sampai orang tua saya bilang begini, kenapa kamu selalu berpikir mati? Sepeda naik, sepeda jatuh mati. Ya, naik tangga jatuh mati. Orang pergi keluar bilangnya mati. Saudara, dan orang tua saya nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Saudara, kenapa saya terus punya pikiran mati, saudara? Sampai kemudian hari itu ada seorang hamba Tuhan yang berkata, cek apa yang selalu menghantui, dan itu biasanya DNA yang pada waktu kamu dalam kandungan. Saudara, singkat cerita, Tuhan mulai berkata deklarasi. Saya mulai deklarasi tentang kehidupan. Salah satunya Tuhan adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Saudara, saya berkata, hai maut, di mana sengatmu? Sampai tiba-tiba, saudara, itu dicabut dari hati saya. Wah, sejak hari itu saya rasa malam, tiba-tiba dia dicabut. Tiba-tiba saya gak takut lagi. Tapi itu pada waktu puncaknya, saudara ya, saya tuh sampai bisa melihat kegelapan, kematian. Pada waktu itu saya masih kecil, saya deklarasi dengan suara keras. Tiba-tiba tuh saya lihat kematian seperti bayangan hitam sekali. Itu di depan saya. Dan hari itu saudara, saya bertekad teriak. Dan saya berkata, kamu sudah kalah. Yesus sudah bangkit. Kamu sudah habis. Sudah tidak ada senatmu. Saya teriak. Saudara, tiba-tiba itu pergi. Dia bilang, sejak hari itu pikiran mati
Tidak ada dalam hidup saya. Tidak ada dalam hidup saya. Saudara, banyak orang tidak mengurus DNA. Ada DNA takut, dan setiap kali saudara mau usaha, saudara takut, jadinya nggak usaha. Saudara ada DNA tidak teliti, dan setiap kali saudara kerja, saudara nggak teliti dan hancur, dan saudara salahkan Tuhan. Saudara ada DNA malas, ada DNA saudara ya, saudara selalu ragu-ragu. Saudara, saya itu punya teman, ya. Saudara kalau mau beli barang bisa sampai 5 hari, bukan karena nggak punya uang, tapi ragu-ragu. Beli nggak ya? Bagus nggak ya? Nanti kalau kepake nggak ya? Nanti kalau begini gimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Sampai kita semua yang nemenin ngomong begini. Udah, lu jangan ngomong gitu lagi ya. Kita udah bosan. Karena setiap kali beli barang selalu ragu-ragu. Apapun dalam hidupnya ragu-ragu. Saya punya teman, Winter IQ-nya 140. Tapi sampai saudara saya lulus sekolah dengan IQ pas-pasan, dia tidak selesai. Kenapa? Dia butuh loncat. Sudah tahu namanya butuh loncat? Sekolah bau benda, itu arsitek, bosan pindah matematika. Sekolah matematika, angka semua pusing, tidak lagi. Sekolah saudara dia pindah 4 kali, tidak selesai. Saudara dia kerja juga seperti itu, butuh loncat. Nah ini butuh loncat di dalam gereja juga ada. Gereja yang ini terlalu banyak nyanyinya kelamaan, pindah. Aduh ini firmannya jelek, pindah. Yang ini lagi, aduh pendetanya galak banget, pindah. Aduh yang ini teman-temannya nggak enak, pindah. Saudara percayalah saudara, butuh loncat membuat saudara nggak pernah jadi. Jangan sampai butuh loncat dengan pacarnya 1000 ya. Yang ini terus ganti terus saudara, nggak ketemu, akhirnya perawan tua saudara. Sekali lagi saudara, ada sangat banyak DNA yang Tuhan pengen saudara bereskan. Dan ini sangat serius. Saudara lihat Saul. Saul punya DNA penakut. Dan karena dia takut, di awal dia sembunyi. Itu gak pernah dibereskan. Dia takut kepada rakyat. Karena itu dia biarkan yang namanya lembu tambun. Saudara, kemudian dia takut menghadapi Goliat. Saudara, yang menghadapi Goliat Daud, Saulnya mana? Sembunyi, betul kan? Saudara, dan ujungnya dia gila karena apa? Takut dan stres. Kalau saudara baca hari ini, beberapa orang, saudara yang gennya penakut, sampai gak keluar rumah saudara. Saudara sampai saudara gemetar sesak. Saya punya seorang teman, ini kesaksian saudara. Temannya ini punya suami dan suaminya penakut. Begitu dia dengar terus berita tentang COVID, saudara dia itu sesak. Gak bisa keluar rumah ketakutan. Karena sesak dipikir kena COVID. Dibawa swab, gak ada papanya, bersih, tapi sesak terus saudara. Saudara panas dingin karena ketakutan. Saudara sampai ya, kamarnya itu diisolasi. Kamarnya, jadi istrinya gak boleh masuk. Semua disemprot, semuanya pokoknya harus cuci dan sebagainya. Mandi mungkin 3 kali. Saudara, dan kemudian istrinya gak tahan. Waktu itu istrinya gak tahan, suaminya udah kayak gila, gak bisa kerja. Bukan gak ada kerjaan, saudara. Gak ada kerja, gak bisa kerja karena ketakutan. Saudara, dan istrinya masak kompos saya keras-keras. Sekeras mungkin sampai suaminya suka gak suka kedengeran, saudara. Saudara, dan 3 kali, 4 kali tiba-tiba suaminya bilang begini, saya memutuskan keluar. Saya memutuskan berurusan dengan ketakutan saya. Dia tanya sama istrinya, kamu mau pergi mana? Ayo kita makan di luar. Saudara, istrinya bilang, kamu makan di luar? Ya, saya harus berurusan dengan ketakutan saya. Saya harus memilih percaya dengan Tuhan. Saudara, hari ini dia bebas dari ketakutan dan dia dapat pekerjaan banyak. Saudara, dia sangat diberkati. Dia bilang, kalau hari ini saya tidak berurusan dengan ketakutan saya hari ini dikeluarkan dari pekerjaan, saya hari ini sudah miskin, saya hari ini sudah gila, tapi saya bersyukur
Saya berurusan dengan ketakutan saya, dan saya menjadi seorang yang diberkati. Saudara, hari ini saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya mau berkata urusan dengan DNA. Saudara, urusan. Saya sudah melihat, saya punya pemain keyboard, saudara. Itu DNA-nya, maaf kata, homoseksual. Tapi dia berurusan dengan itu. Dan hari ini punya anak, saudara. Dan hari ini dia bebas total. Saudara, dia menyembah, melayani Tuhan dengan sangat ilahi. Saudara, sekali lagi, siapapun saudara, saudara bisa berurusan dengan Tuhan. Saudara mungkin berkata, "Bu, saya butuh didoakan." Tidak begitu caranya. Saudara, urusan DNA, engkau dengan Tuhan. Engkau cabut, engkau deklarasi, engkau cabut yang lama, saudara, dan engkau minta yang baru. Sekali lagi, jangan mau cara mudah ditumpangin tangan. Tidak begitu, saudara. Tidak begitu. Tapi benar-benar engkau berurusan dengan Tuhan ini waktunya. Kita teruskan. Saudara, perlengkapan yang kedua adalah hukum, perjanjian, dan sumpah. Yesaya 61 ayat 8. Sebab aku Tuhan menyintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan tangan. Saudara, ada dua penglihatan yang ajaib sekali, dan saya bersyukur saudara karena itu. Saudara, yang pertama penglihatannya adalah kami itu mendaki, saudara, ke sebuah gunung. Dan di atas gunung itu adalah kerajaan tahta Tuhan. Ada ayatnya bahwa kita semua mendaki ke Gunung Sion. Saudara, dan orang ini, bukan saya yang lihat, saudara, orang ini melihat orang lain itu pada waktu mendaki tiba-tiba keletihan, jatuh. Ada yang waktu mendaki tiba-tiba salah pegang batu, merosot, juga batunya lepas. Saudara, dan ada satu orang, saudara, yang mendaki dengan santai sekali. Bukan berarti tidak lepas batunya, bukan berarti tidak kecapean, tetapi bisa mendaki dengan santai sekali, tanpa susah payah. Terus kemudian saudara, dia lihat siapa? Pada waktu dia lihat, ternyata saudara, dia lihat orang ini itu diikat dengan tali sangat banyak. Saudara, tangannya diikat, saudara diikat, kaki diikat, pinggang diikat. Jadi kalau ini kepleset, judek, saudara, nggak apa-apa, aman, masih banyak talinya, saudara ya. Kemudian saudara, ya udah kepleset ya paling, ketarik lagi yang satu. Saudara, dan setiap kali kecapean ditarik ke atas. Dia bilang enak banget. Yang lain susah payah dia pakai tali, talinya banyak kali. Ya, jadi pantesan dia gampang, lebih gampang. Saudara, dan orang ini sampai ke atas lebih cepat dari yang lain. Dan begitu itu dia bilang sama Tuhan, Tuhan, itu apa talinya? Dan Tuhan bilang, perjanjian. Mereka yang punya perjanjian, mereka akan dijamin, diikat, dilindungi, sehingga mereka akan lebih cepat sampai ke atas. Dan kemudian orang itu bilang, siapa salah satu contohnya? Orang yang punya perjanjian. Saudara, dan seperti film itu di zoom, dan dia lihat salah satu orang yang jalannya ke atas sangat enak, dengan gampang, berkali-kali salah tetap gak apa-apa, santai aja, gak bisa jatuh, gak bisa melorot, karena talinya banyak. Adalah saya. Dan orang itu berkata, Bu, ajari, supaya kami punya perjanjian. Saudara, yang kedua, penglihatan yang kedua adalah orang itu, saudara, melihat banyak orang ngebut pakai mobil mewah. Saudara, dan kemudian sampailah satu tempat seperti gunung juga ke atas. Semua tetap pakai mobil mewahnya naik. Tiba-tiba di situ orangnya melihat Pak Yusak, disuruh turun, ganti mobil.
Terus semua orang tertawa dan bilang, ngapain? Ganti mobil. Terus dia bilang, saya punya perjanjian. Ini mobil bukan mobil saya. Saya cuma taat, itu perjanjiannya. Pokoknya taat. Semua yang ada di dalam hidup saya bukan punya saya, itu perjanjiannya. Saya dikasih mobil, ya saya terima. Saya diganti sepeda, ya saya terima. Saya diganti motor, ya saya terima. Saudara, dan hari itu Pak Yusuf diganti sepeda. Dan semua yang naik mobil ketawa karena itu jalan mendaki. Dan kalau naik sepeda jelas capek. Tapi ternyata pada waktu mereka sedang mendaki dengan mobil, tiba-tiba saudara sampai satu jalan yang sempit. Jedek. Semua yang pakai mobil terjepit. Gak bisa mundur, gak bisa maju. Karena jurang kiri kanan dan batu kanan. Rusak grit. Saudara dan mereka gak bisa sampai atas. Saudara dan Pak Yusuf dengan sepedanya melangkah dengan santai. Saudara walaupun berat sampai ke puncak. Dan itu kelihatan di bukan Pak Yusuf yang melihat. Saudara, dan sekali lagi orang ini nanya, kenapa berdiri? Dan Tuhan bilang sama orang ini, perjanji. Saudara, banyak dari kita berkata, bukankah kita semua terima perjanjian di Alkitab? Saudara, perjanjian itu gak bisa seperti itu. Perjanjian sangat pribadi. Saudara harus tahu syaratnya. Saudara harus tahu bagian saudara dan bagian Tuhan. Dan saudara harus buat deal dengan Tuhan. Saudara, saya pertama kali membuat perjanjian dengan Tuhan di usia 12 tahun. Waktu itu Tuhan bilang begini, nak mau gak? Semua dalam hidupmu bukan kamu yang menentukan, tapi aku yang menentukan. Pilih sekolah, pilih jodoh, pilih rumah, di mana kamu tinggal, di mana kamu kerja, semua aku yang menentukan. Hari itu saya bilang dia, saudara, dan itu mulai dari saya. Saudara, Tuhan bilang ini, masuk sekolah ini, saya berdoa, Tuhan kamu yang nentuin, oke, saya tunggu. Sampai Tuhan kasih mimpi. Tuhan kasih mimpi, saya SMP, Tuhan kasih mimpi, Tuhan bilang begini, sekolahmu adalah gedung tingkat 3, warnanya putih biru, masuknya lewat jalan gang. Saya bilang sama papa saya, Pak, ayo keliling Bandung, kita cari sekolah yang gedungnya tingkat 3, warnanya putih biru, jalan masuknya lewat gang. Saya bilang, saya lihat itu di mimpi. Jadi kalau saya sampai, saya akan tahu. Tak keliling juga. Saudara, rumah saya itu di kantor Subroto, itu daerah bawah. Kami keliling daerah bawah, nggak ada, saudara. Sampai akhirnya kami ke Ciamplas, saudara, dan kami lihat, ternyata itu BPK Penabur di Pasir Taliki. Saudara, dan begitu kami lihat, begitu saya lihat masuk gang, masuk, saya bilang ini sekolahnya. Saya tahu ini. Saudara, dan itu jauhnya dari rumah saya, kurang lebih 1 jam lebih. Tapi saya berkata, Tuhan, saya gak bisa memilih. Itu bagian saya. Bagian saya adalah Tuhan yang memilih. Saya gak pernah senang di Belanda, gak pernah, saudara. Saya bahasa Belanda buat saya itu bahasa tante-tante. Tapi sekali lagi itu Tuhan yang pilih. Saya gak pernah, dulu saya gak pernah suka di kota Bekasi. Itu kota dulunya paling kotor se-Indonesia. Tapi sekali lagi saya sudah punya perjanjian dengan Tuhan. Saya akan selalu ada di mana yang Tuhan pilihkan. Dan hari ini saya berkata, gak ada satupun dari yang Tuhan pilihkan dalam hidup saya itu salah, gak ada. Saya gak suka suami saya. Saudara, suami saya itu aduh kerasnya minta ampun. Tapi karena Tuhan pilihkan, ya saya bilang iya. Saudara, dan hari ini saya bahagia banget punya suami seperti itu. Saudara, saya punya anak juga bukan saya mau, bayangin saudara. Saudara, Tuhan bilang begini,
Selesai menikah 7 tahun, kamu gak boleh punya anak. Tahun ke-8 kamu baru boleh punya anak. Saudara, sekali lagi, itu perjanjian. Itu satu perjanjian saya. Saudara, saya punya perjanjian soal Mahanaim. Saudara, waktu itu Tuhan bilang mulai pelayananmu yang terutama bukan di gedung, bukan di gereja, tapi pelayananmu yang terutama adalah di jalan-jalan untuk mereka yang terbuang, mereka yang tidak diterima oleh yang lain, mereka yang miskin, mereka yang kata orang sampah masyarakat, mereka yang pelacur, pembunuh, mereka yang bejat, kurang ajar. Saya selalu bilang, kalau anak miskin tapi baik, pasti ada tempatnya. Anak miskin, saudara, tapi pintar, pasti ada sekolahnya. Tapi gabungan miskin, bodoh, kurang ajar, tidak ada tempatnya, kecuali di mana. Saudara, kecuali di mana. Tapi itu perjanjian saya dengan Tuhan. Saya punya perjanjian. Apapun yang orang lain gak terima, saya terima. Apapun yang orang lain gak mau lakukan, saya lakukan. Saya bilang kalau pendeta-pendeta banyak mau bikin gereja gede, tapi mungkin gak mau bikin sekolah untuk orang miskin, saya tahu. Kalau orang lain gak mau suruh berdoa nangis di jalan, berlutut, saya lakukan. Saya bilang, Tuhan, apa yang kata orang lain aneh, apa yang kata orang lain gak masuk akal, apa yang kata orang lain mengerikan, itu bagian saya. Saudara, saya berkali-kali dimaki, saudara ya. Saudara sama donatur, sama saudara gereja, pendeta, siapapun lah, saya tak komplit lah, saudara, semua udah maki saya. Saudara, mereka selalu berkata, beberapa donatur itu ngomong begini, kalau ibu mau saya tetap ngasih, jangan aneh-aneh. Kalau ibu mau saya tetap nyumbang Mahanaim, jangan langgar peraturan. Saudara, dan saya selalu berkata, bukan saya tidak menghargai uang, tapi itu perjanjian saya dengan Tuhan. Saya akan melakukan apa yang Tuhan suruh, dan saya akan lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saudara, dari zaman ke zaman, pelayanan saya sudah 25 tahun, saudara. Saudara, dan di awal, saudara, sampai hari ini donatur sudah ganti ribuan kali. Mereka meninggalkan saya, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan saya. Saudara, beberapa donatur dulu masih, begitu saya terima sekolah buat orang miskin, mereka punya. Mereka berkata, saya gak mau ngasih ibu untuk buat sekolah, isinya cuma orang miskin, bodoh dan kurang ajar. Tapi hari ini sekolah kami menjadi sekolah yang menentukan kurikulum agama. Walaupun isinya tetap sama, saudara, dan anak-anak kami diterima di mana-mana. Karena mereka berkata, anak-anak Mahanaim, anak-anak yang siap kerja, karakter janji. Dan mereka bilang, kami lebih butuh karakternya jadi daripada otaknya pintar. Saudara, donatur yang lain, pada waktu kami menginjil, mereka marah. Saudara, mereka berkata begini, kenapa sih cari gara-gara? Kenapa gak kalau ngasih bilang aja, ya Tuhan memberkati, gak usah pakai menginjil. Saya bilang, saya gak dipanggil buat jadi yayasan sosial. Orang lain mungkin gak apa-apa, gak salah itu. Orang lain dipanggil buat jadi yayasan sosial. Maaf, saya dipanggil buat memberitakan Injil. Saya dipanggil untuk memuridkan. Saya dipanggil untuk menyebut nama Yesus dimanapun saya pergi. Saudara, dan mereka pergi. Saudara, hari ini, saudara ya, ada donatur ngasih, saudara, segala macam lah, sabun, disinfektan dan sebagainya. Saudara, dan mereka bilang, saya nggak mau. Kalau ibu izin, ya, bagi. Dan kemudian dia bilang, pakai nama Yesus.
Saya nggak mau kalau ibu ini bagi, tapi nggak pakai masker. Kalau di gereja, ya dia bilang saya nggak mau datang kebaktian, karena saya berkata, kalau di tempat saya begitu masuk kebaktian, saya bilang no masker. Kita menyembah Tuhan. Saya mau Tuhan lihat senyum kita, saya bilang. Saya mau Tuhan lihat cinta kita. Saya mau Tuhan dengar teriakan kita. Saudara dan saya ditinggalkan sangat banyak. Saya bilang kalau di luar pakailah masker. Tapi kalau dalam hadirat Tuhan, saya bilang no masker. Kita mau datang dengan benar-benar di hadapan Tuhan. Saudara dan banyak yang meninggalkan. Tapi sekali lagi, itulah harga sebuah perjanjian. Saudara berkata, Bu, saya harus begitu. Enggak. Karena setiap orang punya perjanjian yang berbeda. Setiap orang punya perjanjian yang berbeda. Dan perjanjian saya nggak bisa buatin buat saudara, nggak bisa. Perjanjian itu tanda tangan saudara. Tapi saya mau berkata seperti perjanjian kayu saya, bahwa semua dari Tuhan untuk Tuhan. Saya pernah cerita sama saudara pada waktu dia kecelakaan, mobilnya hancur. Saudara kami anak-anaknya ngumpulin uang nih saudara, mau beliin mobil. Dan kami bilang sama Bapak, Pak, mobil Bapak itu Mercedes saudara yang awal, yang hancur. Saya bilang, Pak, mobil Bapak Mercy. Tapi kami ngumpulin uang gak cukup beli Mercy. Jadi kita beliin Honda Accord atau apa ya. Saudara, ayah saya bilang ini, jangan pernah coba bantu Tuhan. Tuhan yang memberi Mercy, Tuhan yang ngambil. Jangan bantu Tuhan. Kalau Papa disuruh Tuhan sekarang naik angkot, itulah saat yang terbaik untuk Papa naik angkot. Jangan bantu Tuhan, saya nggak mau terima dari kamu. Saya mau terima cuma dari Tuhan. 3 hari kemudian, saudara, ada orang yang tidak kenal ayah saya, orang Katolik. Dia dapat mimpi penglihatan. Ada pendeta di rumah sakit tabrakan, kamu harus beliin mobil baru. Saudara, orang yang cari akhirnya dapatlah. Tempat Pak Yusak datang. Dia bilang, Pak Yusak, Bapak tak kenal. Tapi Tuhan bilang, Tuhan sangat sayang. Saya di Katolik, tapi saya dengar suara Tuhan. Saya nangkap yang Tuhan mau. Dan saya dilihatin jelas, Mercy tingkatnya lebih tinggi dari yang Pak Yusak. Dan dia bilang, Tuhan bilang gak boleh warna lain, harus emas. Dia bilang, Pak, di Indonesia itu gak masuk Mercy warna emas. Karena saya ini orang kaya, dia bilang. Jadi saya tahu, stok Mercy itu saya tahu, gak masuk warna emas, Pak. Tapi Tuhan kasih saya mimpi jelas. Dia bilang, Mercy emas, S-kelas, segala macam. Dan dia bilang, saya bilang sama Tuhan, kalau ini mimpi dari Tuhan, maka ada Mercy emas. Saudara, dan hari itu dia telepon dealer Mercy. Dan dia bilang begini, kalau dia bilang ada Mercy emas, merek ini, seri ini dan begini, saya beli cash. Dan saya akan langsung beli. Saudara, orangnya bilang, ibu tahu kan, kalau warna emas gak masuk Indonesia, itu cuma masuk Singapura, masuk beberapa negara yang pesan khusus, tapi gak masuk Indonesia. Dia bilang, saya tahu, karena itu saya nanya. Saudara, dia bilang, oke deh Bu, gini, saya cek, saya kasih kabar besok. Saudara, orangnya ngecek ke pelabuhan, kemana dan sebagainya. Tiba-tiba dalam 1 jam telepon, dan orangnya bilang, Bu, ada Mercy seperti yang ibu sebut, salah kirim, itu pesanan Singapura, tapi masuk ke Indonesia. Kalau kita kembaliin ke Singapura, jatuhnya jadi mahal kan, karena ongkos kirimnya. Jadi yang di Singapura akan dibikinin lagi. Tapi Mercy yang di Indonesia, silahkan ibu beli. Saudara, itu satu-satunya khusus warna emas dan dipesan Tuhan buat ayah saya.
Kita punya Tuhan yang ajaib. Tapi itulah perjanjian. Beranikah saudara untuk punya perjanjian? Perjanjian itu membuat saudara diluputkan dari sangat banyak hal. Saudara, ini sekedar saya itu punya 4 orang yang saya taksir, saudara. Tapi 4-4-nya Tuhan bilang gini, enggak. Jadi pada waktu saya sedang mau cari jodoh, umur 21 tahun, saya bertanya begini sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh 4 orang inilah salah satu dari 4 orang ini. Dan di mimpi saya, 4 orang ini berdiri di depan saya. Saudara, dan satu konglomerat, pokoknya 4-4-nya anak orang kaya, saudara. Satu konglomerat, satu saudara punya pabrik, saudara chef, hotel, sekolahnya chef di Swiss. Saudara ya dosen di Universitas Indonesia. Saudara satu lagi pelayan Tuhan, luar biasa. Saudara, dan saya bilang begini, Tuhan, kalau boleh 4 orang ini, itu di mimpi. Tapi karena memang itu saya jatuh cinta sama 4 orang ini sebenarnya. Dia suka. Saudara, dan Tuhan bilang begini, tidak mereka suka. Tapi dia yang di belakang. Jadi di mimpi itu saya nolak. Saya shock. Karena lihat suami saya. Yang sekarang jadi suami saya. Saudara, hari itu dia pemain bulu tangkis. Kerjanya latihan, lari. Saudara, ya, dan saya bilang, Tuhan, berlari bulu tangkis dan naik sepeda. Jadi saya pikir miskin banget. Saya nggak tahu kalau dia kaya, tapi karena dia pemain bulu tangkis, kalau naik mobil nggak latihan. Jadi dia sengaja pilih sepeda supaya dia latihan terus staminanya. Tapi hari itu saya pikir dia miskin. Dia bilang, aduh Tuhan, kenapa dapat yang miskin banget? Saudara, itu saya pikir, saudara. Dan hari ini kami sudah menikah, saudara, lebih dari 35 tahun. Kami sudah menikah banyak, lama banget. Ya. Saudara, dan ini ngomong ya, yang dosen mati kena jantung. Saya mau mikir, Tuhan, kalau saya nikah sama dia saya udah janda. Ya. Saudara yang punya pabrik, karena dia anaknya orang kaya, saudara. Saudara, ternyata begitu pabrik itu serah terima ke dia, 5 tahun pabriknya habis. Dia anaknya baik banget, tapi ternyata gak bisa kerja. Saudara, sekarang suami saya hari ini, saudara CEO yang pegang 6.000 karyawan. Saudara, Tuhan bilang gini, kamu lihat dia baik banget kan? Kaya banget, anaknya yang punya pabrik. 5 tahun dipegang dia, pabriknya habis. Ludes kamu. Saudara, yang anaknya konglomerat, lalu nikah ganas. Saudara, Tuhan bilang, kamu gak tahu kan kalau di dalam dia ada DNA kanker. Sedangkan suami saya, saudara, hari begini masih sit up, push up, lari. Saudara, ya, saudara, apa aja lah, saudara tantangin pull up itu berat banget, saudara. Bisa suami saya semuanya. Saudara yang muda kan, yang hamba Tuhan, saudara, Tuhan bilang, pilihanmu beda jauh sama pilihanku. Sekali lagi, kalau saudara gak punya perjanjian, saudara kayak naik gunung sendiri. Saudara akan mudah terpeleset, mudah jatuh, saudara akan habis. Tapi hari ini, kalau saudara punya perjanjian seperti saya, hidup saya dibahagiakan. Saudara, Joshua juga memilih mengikuti jejak saya, punya perjanjian. Dan dia bilang, Mak, coba ya. Waktu itu saudara bayangin ya, pacar Tuhan pilih. Saudara, Joshua itu waktu Tuhan bilang, itu pacar mau Kesia. Terus dia bilang gini, Tuhan, saya gak bisa kawin sama dia, gak bisa. Dan saya tanya, kenapa sih Jos kamu gak bisa sama Kesia? Kesia itu mirip banget sama mama. Masa gua kawin sama mama sendiri? Saya gak bisa jatuh cinta sama Kesia. Dia bilang, saya butuh cewek yang lembut. Ya karena Kesia itu gagah perkasa kayak saya. Saudara, kalau saudara sudah lihat ya, naik motor kalau udah penginjilan, itu naik motor kemana-mana,
nyetir, naik gunung, wah udah saudara perkasa sekali. Justru sudah mau tuh bercita-cita punya cewek yang lembut, ya, penuh kasih, nggak ada suara keras, ya. Sampai dia bilang gini, saya nggak mau nikah sama singa, maunya sama kucing. Saudara, tapi sekali lagi dia punya perjanjian, dan perjanjian dia adalah tetap untuk apapun yang Tuhan tetapkan. Saudara, dan kemudian di saat dia akan dari oke, udah pokoknya saya sama Kesia udah nggak mau tahu, dia bilang karena saya udah punya perjanjian. Saudara, kemudian tiba-tiba di dalam kebaktian begini, saudara, itu hamba Tuhannya ngomong gini, Joshua, Kesia, kamu harus menikah 999 Kesia. Saudara, pacaran aja baru, saudara, dan dengan segala macam intrik dan ribut tiap hari. Tapi Tuhan suruh menikah 999. Saudara, dan kemudian hamba Tuhan yang pesan lagi, yang lain, nabi yang lain pesan, sesudah menikah tidak ada bulan madu, pergi ke Israel bikin anak. Jadi saya bilang ini ingin menghancurkan semua latar belakang, semua impian, semua. Tapi hari ini saudara, dia bilang ini, coba saya mundurin setahun, saya nggak bisa raya. Dari itu pernikahannya saudara, yang di pesta 3.000 orang, yang di kebaktian 12.000 orang, coba saudara bisa bayangin. Saudara, hari ini ada yang nikah aja, saudara ya, online. Beneran loh saudara. Saudara nikah pakai Zoom, bayangin. Loh saudara, ketawa saya dapat undangannya, undangan apa? Zoom. Saya cuma mikir makannya gimana undangan Zoom. Saudara, dan yang lebih ngeri lagi, mempelainya, saudara di tempat lain, orang tuanya di tempat lain, pendetanya di tempat lain. Saya sampai, aduh, itu kan sekali seumur hidup, bayangin kayak begitu. Dan termasuk saya yang diundang cuma pakai Zoom. Makanya saya ngomong sama semua orang, siapapun yang gerejamu takut untuk memberkati, saya siap. Saya nggak takut. Nggak ada sum-suman, menikah kok sum-suman online. Nggak ada online-onlinean. Saya berkata, kamu muka, tatap muka, kita rayakan bersama Tuhan. Jadi hari-hari ini saya termasuk stop. Saudara, banyak sekali apa minta diberkati. Saudara. Bukan karena saya pendeta favorit, cuma saya yang mau, itu aja saudara ya. Yang lain pada nggak berani saudara memberkati. Singkat cerita, hari ini cucu saya bilang begini, saudara, dan Mikael itu anak cucu saya, itu produksi dari Israel. Dia bilang, Tuhan, seandainya saya tidak tahu, saya tidak menikmati semua yang semua. Saudara, hari ini saya mau berkata buat saudara, sekali lagi ini kelihatannya sepele, tapi perjanjian dengan Tuhan itu membawa engkau sampai ke puncak. Perjanjian dengan Tuhan, Tuhan gak akan minta bagian kita terlalu banyak. Dia tahu siapa kita. Tapi kalau saudara buat, itu akan membawa saudara lebih dari pemenang. Amin. Saudara, kita teruskan. Saya berdoa saudara ya, sebentar lagi. Saudara, tanda dan mujizat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, hari-hari ini saudara harus tahu, Tuhan itu pekerjaannya, hobinya untuk membuat saudara mengalami mujizat. Amin. Jadi Tuhan itu pengen banget saudara jalan dengan sign and wonder. Saudara nggak usah bilang ini, saya bertapa 3 bulan baru sakti, enggak usah. Saudara nggak usah berkata begini, ya kalau saya kayak Uiin nanti saya sakti, enggak. Tuhan cuma ngomong begini, siapa percaya, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Saudara, hari-hari ini saya sebar semuanya, dan saya sejujurnya nih ya, saya sampai iri saudara sama Tuhan.
Kenapa? Karena Tuhan justru memakai anak-anak yang kecil. Saudara, kami utus salah satunya ke Mentawai. Sampai di Mentawai, seorang anak, saudara masih muda, saudara bukan penginjil, bukan apa-apa, anak penarik. Saudara, dan dia pergi ke Mentawai. Sampai di Mentawai, saudara, ada yang mati di depan dia. Kebaktian begini, tiba-tiba sesek, mati. Saudara, dan pada waktu mati, saudara, itu saudara pendetanya bilang begini, kamu katanya dari Jakarta mau doain kita, doain dulu yang mati. Saudara, dari anak sampai jerit-jerit sama Tuhan, Tuhan, kamu tahu saya diuji, kamu tahu. Saudara, dari tempat itu dukunnya banyak, semuanya banyak, mereka kayak orang apa ya, menguji, menertawakan dia. Dan dia teriak-teriak, dia bilang, Tuhan tolong. Dia doain, saudara. Dan Tuhan bilang, pukul dadanya, pukul dadanya. Karena menangis dia doain, bangkit, saudara. Saudara bisa bayangin, saya aja belum pernah bangkitin orang mati. Saudara cuma percaya. Satu lagi, saudara, anak umur 12 tahun. Saudara, hari itu sama Joshua, anak buahnya Joshua, disuruh pergi. Kamu pergi ketok gereja, bilang, Pak, boleh nggak saya sampaikan pesan Tuhan? Saksian aja 10 menit. Saudara, dan pendetanya menguji dia, anak umur 12 tahun. Tapi setiap kali pendetanya ngomong apa, dia jawab. Saudara, pendeta bilang begini, saya kagum, anak 12 tahun, kok berani, kok bisa ngerti banyak hal. Pendetanya bilang, oke, kamu nanti bersaksi 10 menit. Karena saya mau kasih contoh semua orang. Jangan sampai sudah tua di gereja, tetapi ya tidak pernah sungguh-sungguh menyintai Tuhan kayak anak ini. Saudara, dia ngomong 10 menit jadinya 1 jam. Satu gereja dilawan Tuhan, nangis semua. Saudara, dan kemudian pendetanya bilang, kamu jangan pulang. Saudara, dia bilang, semua gereja saya akan kasih berita bahwa mereka harus dengerin kamu. Saudara, bayangin, ini anak umur 12 tahun. Akhirnya dia khotbah di 7 gereja. Saudara, tempat bapak ini keliling. Dan setiap kali dia khotbah, saudara, satu gereja nangis di lawan Tuhan. Saya aja gak pernah begitu. Saudara, ini anak umur 12 tahun. Sekali lagi, Tuhan sedang buat yang macam. Tuhan sedang buat yang macam. Hari ini, saudara bilang, pun saya gak pernah baca Alkitab sebanyak ibu ini. Gak apa-apa, udah gak ada waktu. Ini putaran terakhir. Kalau saudara percaya, saya wonder jadi perlengkapan saudara. Saudara, saya hari-hari ini punya banyak. Saudara, ada satu anak penari juga. Saya utus ke daerah, saudara, Sumatera, tapi Sumatera Barat. Saudara, dan dia itu saking gemetarnya nggak pernah khotbah. Baru saudara, karena diutus, dia dengerin khotbah saya sehari 7 macam. Dia bilang, pokoknya saya dengerin khotbahnya dari Bu Ir, saya mau niru persis aja. Jadi dia nggak doa, nggak apa, pokoknya dengerin khotbah saya, saudara. Saudara, dia mau niru aja persis. Saudara, dan begitu dikasih kesempatan 10 menit, dia baru angkat tangan. Saudara, semua dilandari, nangis rebah. Kebaktian dipimpin anak ini yang nggak pernah khotbah, nggak pernah cari firman, nggak mudeng. Saudara, baru dengerin khotbah saya terpaksa 7 macam supaya bisa khotbah. Saudara, melayani 7 jam karena jemaatnya nggak ada yang mau pulang. Minta lagi dan lagi dan lagi. Saudara, saya punya sangat banyak. Saudara mungkin berkata, kenapa itu terjadi di tempat Bu Ir? Kenapa tidak terjadi di sini? Cuma satu, karena saudara belum berangkat. Karena saudara belum melatih. Saudara percaya aja, saudara akan melakukan yang lebih besar, yang lebih besar. Saya berharap saya pulang, saya akan dengar kesaksian, Bu, Ibu udah kalah jauh. Kami menjangkau jutaan orang di tempat ini. Saya berdoa saudara lakukan yang lebih besar, yang lebih besar. Saudara, karena ini janjinya. Saudara, saya tutup yang terakhir, saudara ya. Saudara, saya tutup yang terakhir adalah pelayanan malaikat. Lompat ketiga, Mazmur 91 ayat 11.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, hari-hari ini Tuhan itu kasih saudara malaikat, tapi banyak yang gak mengaktifkan. Beberapa hari yang lalu, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang punya penglihatan. Dia pergi ke Bandung, ke tempatnya Pak Samuel, saudara, dan tempatnya Bevis, dan dia bilang begini, kalian itu tahu gak sih, kalau di sini masih ada 7 malaikat. Ya, 7 malaikat bekas malaikatnya Pak Yusak. Dan setelah Pak Yusak pulang ke surga, malaikatnya itu masih tunggu di sini. Karena malaikatnya ini malaikat pilar. Jadi dia harus bantu saudara dan saya untuk berjaga buat Indonesia. Tapi kalian gak aktifin. Dia bilang ini, kalau kalian gak aktifin, saya bawa pulang aja, kata pendetanya, supaya saya aktifin. Saudara, ada banyak malaikat yang gak kita aktifin. Hari itu saya pergi, saudara, ke satu tempat dan harus nyebrang pakai kapal. Dan saudara, itu yang namanya badai, yang namanya ombak itu 2 meter. Saudara, dan orangnya bilang, Bu nggak bisa, ibu nggak bisa pergi karena itu 2 meter. Tapi Tuhan bilang begini sama saya, kamu jalan aja, suruh malaikat. Saudara, saya jalan ke pantai itu tetap, dan saya bilang, malaikat beresin ombak. Saya bilang, dalam nama Yesus tenang. Saya nggak lihat, saudara. Tapi ternyata hari itu, karena sudah 1 minggu, itu terus saudara yang namanya ombak 2 meter, nelayan nggak bisa melaut. Jadi mereka buat ritual pinggir pantai. Dan mereka lagi, pakai semedi, pakai segala macam, dan tidak terjadi apa-apa. Dan begitu saya datang, saudara, saya angkat tangan. Dalam waktu kurang lebih 10 menit, itu benar-benar rata, saudara. Sampai kayak kacang, gak ada lihat. Saudara, dan mereka semua lihat saya nggak mudeng, saya santai-santai aja. Terus beberapa dan dia bilang, Bu, Ibu pakai ilmu apa? Saya bilang, kenapa Pak? Tadi Ibu datang, Ibu lihat di belakang Ibu, itu ada puluhan makhluk di sini, makhluk terang. Dan makhluk itu kemudian jalan di depan Ibu waktu Ibu angkat tangan. Dan begitu makhluk itu jalan di atas laut, itu lautan tenang, sama sekali nggak goyang. Dan dia bilang itu makhluk terang, masih banyak banget di tengah lautan. Saudara, saya nggak lihat. Saudara jangan pikir saya lihat, enggak, saya nggak lihat. Saudara, tapi 2 dukun bilang, datang lagi dukun yang lain, Ibu, dia bilang, Ibu Kristen. Saya bilang, iya. Dia bilang, saya lihat malaikatnya. Sekali lagi, kita ini punya malaikat, tapi banyak anak Tuhan takut. Banyak anak Tuhan malah tidak tahu bagaimana menggunakan malaikat. Saudara, Alkitab berkata ada malaikat penyembuh, ada malaikat perjanjian yang membuat saudara menerima janji Tuhan. Saudara, ada malaikat destiny yang ngajarin saudara sampai saudara menuntaskan destiny. Ada malaikat kabut yang membawa hadirat Tuhan. Ada penyembah, ada serafim. Saudara, itu semua ada Gabriel. Gabriel itu 1 tapi punya pasukan. Ada Mikael 1 punya pasukan. Ada Rafael, ada Uriel. Saudara, saya berdoa hari ini ada malaikat penuai di wahana. Apakah saudara mau aktifkan? Perlengkapan penuh Tuhan berikan, karena kita ada di putaran terakhir. Jangan ada satupun yang lemah. Mari cari kuat. Saudara, sekalipun gak mudah. Ingat tadi film tinju, gak mudah, saudara. Saudara mungkin harus pukul berkali-kali, gak mudah. Saudara mungkin kena pukul. Gak ada di dalam pelayanan yang gak pernah kena pukul. Saudara mungkin saudara kena pukul soal teman, dihianati, difitnah. Saudara mungkin kena pukul soal keuangan. Tapi saya mau berkata, ada upah besar, ada upah
mari setia sampai garis akhir. Mari setia. Ya, saya berdoa kita mau terima urapan Holy Spirit rain down, biar itu melengkapi setiap saudara, dan saudara terima urapan yang dahsyat bekerja di hadapan saudara. Saudara ini PSBB, saudara mungkin gak usah maju, gak usah ditumpangin tangan, katanya pada takut ditumpangin tangan. Saudara, tapi saudara terima di tempat saudara masing-masing. Amin. Saudara percaya ada yang ajaib, ada yang dahsyat, ada yang luar biasa akan menyambar saudara. Dan kita percaya Tuhan sediakan semua perlengkapan yang luar biasa.